Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Yurika Maharani dari Prodi Pendidikan Luar Biasa kelas 2021A. Di sini saya akan menyampaikan tentang perilaku pengguna dan informasi hoaks di media sosial. Nah, yang pertama, pengertian dari media sosial. Media sosial sendiri memiliki arti, sarana efektif dan efisien dalam menyampaikan suatu informasi kepada pihak lain. Media sosial digunakan secara produktif oleh seluruh ranah masyarakat, terutama bisnis, politik, periklanan, polisi, dan layanan gawat darurat. Media sosial telah menjadi kunci untuk memprovokasi pemikiran, dialog, dan tindakan seputar isu-isu sosial di ranah masyarakat. Lalu di sini ada pengertian media sosial menurut para ahli. Yang pertama, menurut Howard dan Parks, media sosial adalah media yang terdiri dari 3 bagian, yaitu infrastruktur informasi, alat yang digunakan untuk memproduksi dan mendistribusikan isi media. Isi media dapat berupa pesan-pesan pribadi, berita, gagasan, dan produk-produk budaya yang terbentuk digital. Kemudian yang memproduksi dan mengkonsumsi isi media dalam bentuk digital adalah individu, organisasi, dan industri. Lalu yang kedua, menurut Carr dan Hersh, media sosial adalah media berbasis internet yang memungkinkan pengguna berkesempatan untuk berinteraksi dan mempresentasikan diri, baik secara seketika ataupun tertunda. Dan yang ketiga ada Kotler dan Keller. Menurut Kotler dan Keller, media sosial adalah media yang digunakan oleh konsumen untuk berbagi teks, gambar, suara, dan video, informasi baik dengan orang lain maupun perusahaan versa. Berikut jenis-jenis media sosial. Yang pertama ada collaborative project, yaitu suatu media sosial yang dapat membuat konten dan dalam pembuatannya dapat diakses khalayak secara global. Yang kedua ada blogs and microblogs, yaitu aplikasi yang dapat membantu penggunanya untuk menulis secara runtun dan rinci mengenai berita, opini, pengalaman, ataupun kegiatan sehari-hari, baik berupa teks, gambar, video, ataupun gabungan dari ketiganya. Yang ketiga ada content communities, yaitu sebuah aplikasi yang bertujuan untuk saling berbagi dengan seseorang baik secara langsung maupun tidak langsung, di mana dalam aplikasi ini user atau penggunanya dapat berbagi foto ataupun video. Dan yang terakhir ada social networking sites atau situs jejaring sosial, yang merupakan situs yang dapat membantu seseorang atau pengguna internet membuat sebuah profil dan menggabungkannya dengan pengguna lain. Nah, di sini saya akan menjelaskan tentang hoax. Pengertian hoax sendiri adalah usaha untuk menipu atau mengakali pembaca atau pendengarnya untuk mempercayai sesuatu, padahal pencipta berita palsu tersebut tahu bahwa berita tersebut adalah palsu. Tujuan dari hoax sendiri adalah untuk membuat opini publik, menggiring opini publik, membentuk persepsi juga untuk having fun, yang menguji kecerdasan dan kecermatan pengguna internet dan media sosial. Tujuan penyebaran hoax beragam, tapi pada umumnya hoax disebarkan sebagai bahan lelucon atau sekedar iseng yang menjatuhkan pencipta aslinya dengan penipuan. Jenis-jenis informasi hoax dibagi menjadi 7 jenis. Yang pertama, satire, sebuah tulisan yang menggunakan humor, ironi, hal yang dibesar-besarkan untuk mengomentari kejadian yang sedang hangat. Yang kedua, pasca kebenaran, kejadian di mana emosi lebih berperan daripada fakta untuk membentuk opini publik. Yang ketiga ada propaganda. Propaganda sendiri adalah aktivitas menyebarluaskan informasi fakta, argumen, gosip, setengah kebenaran, ataupun bahkan kebohongan untuk mempengaruhi opini publik. Yang keempat ada berita bohong, berita yang berusaha menggantikan berita yang asli. Berita ini bertujuan untuk memalsukan dan memasukkan ketidakbenaran dalam suatu berita.
Yang kelima ada tautan jebakan, tautan yang diletakkan secara strategis di dalam suatu situs dengan tujuan untuk menarik orang masuk ke situs lainnya. Yang keenam ada bias konfirmasi, kecenderungan untuk menginterpretasikan kejadian yang baru terjadi sebagai bukti dari kepercayaan yang sudah ada. Dan yang terakhir misinformation, yaitu informasi yang salah atau tidak akurat, terutama yang ditunjukkan untuk menipu. Nah, dari materi tersebut dapat disimpulkan bahwa keberadaan media sosial sudah bukan lagi hal yang aneh dan dianggap tabu, karena hampir semua orang pengguna internet menggunakan media sosial. Informasi hoaks sengaja dibuat untuk mempengaruhi publik dan kian marak lantaran faktor stimulan seperti isu sosial, politik, dan SARA. Namun, penerimaan hoaks cukup kritis karena mereka telah terbiasa untuk memeriksa kebenaran berita. Sekian penyampaian materi dari saya, kurang lebihnya mohon dimaafkan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.